Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamilah, MPM 3062056139 dari kelas 21 atau 03. Di sini saya akan menyampaikan berita beda suku saya yang berjudul Eksplorasi 7 Kebudayaan Universal 5 Suku di Indonesia. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah sosial budaya oleh dosen pengampu Hajah Maryam Agustina, SPSI, MKes Psikolog. Eksplorasi 7 Kebudayaan Universal 5 Suku di Indonesia. Yang saya observasi yang pertama adalah suku Bali, yang kedua suku Jawa, yang ketiga adalah suku Bugis, yang keempat adalah suku Mandar, dan yang kelima adalah suku Banjar. Bisa dilihat di samping. Ini adalah gambaran dari 5 suku tersebut, dan berikut ini adalah penjelasannya. Adanya 5 suku di sini, yaitu dari suku Bali sampai suku Banjar. Yang pertama adalah suku Bali. Sistem bahasanya, mereka menggunakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Untuk suku Jawa, sistem bahasanya digunakan yaitu bahasa Jawa. Untuk suku Bugis, mereka menggunakan sistem bahasa yaitu bahasa Bugis. Untuk suku Mandar pula, sistem bahasanya yaitu menggunakan bahasa Mandar. Dan yang terakhir adalah suku Banjar, sistem bahasanya yang digunakan yaitu bahasa Banjar. Oke, yang kedua adalah untuk sistem pengetahuan. Di suku Bali menggunakan pengetahuannya untuk perkembangan masyarakat, yaitu untuk memperdalam lagi ilmu-ilmu Bali yang telah ada sejak zaman dahulu yang telah turun-temurun dilestarikan. Untuk suku Jawa, sistem pengetahuan yang ada berkembang dan masih ada sampai saat ini yaitu berupa penanggalan atau kalender. Untuk suku Bugis, mereka menggunakan sistem pengetahuan tentang alam, flora dan fauna, pengetahuan ramuan obat, pengetahuan kedutan pada bagian badan, pengetahuan tentang afesiken, sifat waktu dan manusia, dan pengetahuan tentang hari baik dan buruk. Untuk suku Bandar, sistem pengetahuannya asal-usul kesatuan Lita atau tanah Mandar. Dan yang terakhir adalah suku Banjar. Suku Banjar sendiri menggunakan sistem pengetahuan pada umumnya, yaitu mempunyai pengetahuan tentang pengetahuan alam sekitar atau tempat tinggal, pengetahuan tentang fauna dan flora di daerahnya, pengetahuan tentang pengobatan tradisional, dan sistem pengetahuan tentang waktu dan sistem ilmu pengetahuan. Untuk sistem organisasi kelima suku ini mungkin ada persamaan, namun juga ada perbedaan. Seperti suku Bali, untuk sistem sendiri, suku Bali menggunakan sistem organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan kekreman. Untuk suku Jawa, sistem organisasi kemasyarakatannya mempunyai 4 tingkatan, yaitu priai, ningrat atau bendara, santri, dan wong cilik. Untuk suku Bugis memiliki sistem organisasi kemasyarakatan berupa hierarki. Untuk suku Mandar, sistem kemasyarakatannya yaitu mengenal 3 lapisan sosial, yakni lapisan atas yang terdiri atas golongan bangsawan, Todiang, Layana, golongan orang kebanyakan Tau Maradika, dan lapisan budak Batua. Dan untuk suku Banjar, mereka menggunakan sistem organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan bubuhan, yang terbagi menjadi 3, yaitu bubuhan Banjar, bubuhan Melayu Kayung, dan bubuhan Tidung. Untuk sistem teknologi, dari suku Bali mempunyai odeng atau ikat kepala. Untuk suku Jawa mempunyai segi bangunan seperti rumah adat. Untuk suku Bugis mereka mempunyai kapal atau perahu. Dan sistem teknologinya untuk suku Mandar pula mereka mempunyai perahu khas Mandar. Dan untuk suku Banjar mereka mempunyai alat yang biasanya digunakan sehari-hari, misalnya saja tombak, perahu, keris, dan lainnya. Untuk sistem ekonomi, rata-rata di setiap suku banyak memiliki kesamaan, yaitu dari suku Bali mayoritasnya bekerja di bidang jasa dan berdagang. Untuk suku Jawa biasanya bertani, berdagang, berternak, dan melaut.
Untuk suku Bugis dan Mandar juga kebanyakannya berada di pesisir pantai. Mereka biasanya bekerja melaut atau jadi nelayan dan berdagang. Untuk suku Banjar sendiri mungkin sama halnya dengan suku Jawa, yaitu bertani, berternak, berdagang, melaut, dan lainnya. Untuk sistem religi, suku Bali dikenal dengan sistemnya kereligiannya, yaitu agamanya kebanyakan warga sekitar adalah beragama Hindu. Dan banyak lagi upacara yang mereka lakukan seperti kematian dan lainnya, sama halnya juga dengan suku lainnya. Untuk suku Jawa mayoritasnya banyak beragama Islam dan juga banyak campurannya. Dan untuk kereligiusannya, jangan ditanya lagi, suku Jawa mempunyai banyak sekali sistem kereligiannya, sama halnya seperti suku lainnya. Untuk suku Bugis banyak juga beragama Islam, namun tidak sedikit juga beragama Hindu dan Buddha. Dan untuk suku Mandar dan Banjar mayoritas dari 90% beragama Islam. Untuk sistemnya juga beragama banyaknya. Untuk yang terakhir yaitu sistem kesenian. Dari suku Bali, salah satunya mempunyai tarian yang disebut tari pedet. Untuk suku Jawa salah satunya yaitu wayang orang atau wayang kulit. Untuk suku Bugis salah satunya yaitu alat musik kecapi. Untuk suku Mandar salah satunya mempunyai sarung sutra khas Mandar. Dan yang terakhir adalah suku Banjar, salah satunya mempunyai kesenian berupa tarian dan alat transportasi zaman dahulu seperti tari japin dan jukung Banjar. Bisa dilihat tadi gambaran dari 5 suku yang saya sebutkan tadi. Dapat saya simpulkan bahwa keberagaman dari suku di Indonesia ini adalah untuk membangun adanya sisi unik dan indahnya satu kesatuan Indonesia yang meliputi dari 7 unsur kebudayaan, yaitu dari sistem bahasa, pengetahuan, organisasi kemasyarakatan, teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Sekian dari saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan perilaku saya saat menyampaikan berita bedah suku tadi. Saya Uswatun Kamila mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.